episode ke-74, Double L, Sang Detektif, Part 2. Selamat mendengarkan. Lucia segera menoleh ke arah kakaknya yang sedang berjalan untuk mengambil flash disk, dan juga semua dokumen yang berada di bawah flash disk itu. Pada bagian teratas dokumen itu adalah informasi pribadi mengenai Evan yang sedang sangat dicurigai oleh Raiden. Lucy, lihatlah. Mencari info mengenai Paman Evan ya? Bukankah Paman Evan itu orang yang sangat baik pada kita dan Mama? Luka menunjukkan setumpuk dokumen yang diambil pada adiknya. Kita cari tahu saja, Kak, daripada terus bertanya-tanya begini. Ujar Lucia yang menyarankan pada kakaknya. Kau coba periksa semua ini, biar Kak Luka yang memeriksa kedua flash disk ini. Luka pun menyerahkan setumpuk dokumen itu pada adiknya. Oke, Kak, semua akan beres di tangan Lucy. Saut Lucia dengan penuh percaya diri. Setelah membagi tugas, Luka langsung pergi mengaktifkan komputer yang ada di sana. Sementara Lucia membawa semua dokumen menuju ke sofa untuk memeriksa semuanya dengan hati-hati. Kini kedua anak kembar itu sudah sangat fokus melakukan tugasnya masing-masing di ruang rahasia milik papanya itu. Di sisi lain, Raiden dan Will sudah sampai di markas besar. Seperti biasa, mereka langsung disambut oleh Levi dan anggota yang lainnya. Selamat datang di markas besar, Tuan. Sapa Levi dan anggota lainnya seraya membungkukkan badan memberi hormat. Will, Levi, kalian berdua ikuti aku. Perintah Raiden yang berjalan masuk ke sebuah ruangan yang khusus dimasuki olehnya saja dan orang-orang yang diizinkan masuk, seperti Will dan Levi. Baik, Tuan. Saat Will dan Levi mengikuti kemana Tuan mereka pergi. Levi, tangkap orang ini. Dialah orang yang hampir membunuh istriku. Aku ingin kau menangkapnya hidup-hidup. Raiden menyerahkan selembar kertas berisi informasi mengenai Liam Hudson pada Levi. Tuan, yang penting masih hidup bukan? Tanya Levi dengan ragu. Kenapa kau bertanya seperti itu? Will menjadi penasaran dengan apa yang dipikirkan Levi, sampai harus bertanya seperti itu segala. Tidak apa-apa. Aku yakin, menangkap orang seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan secara baik-baik. Jadi, terluka sedikit tidak masalah kan? Ujar Levi yang tidak dapat menjamin bahwa dia bisa menangkap orang itu dalam keadaan tidak terluka. Tidak masalah, meskipun kau membawanya dalam keadaan sekarat, itu malah lebih baik. Asalkan jangan sampai kau membawanya dalam keadaan sebagai mayat. Ujar Raiden yang tidak mempermasalahkan cara Levi untuk menangkap si Liam itu. Yang penting Raiden tidak ingin orang itu mati sebelum berhadapan dengannya. Siap, Tuan. Saat Levi langsung bersemangat. Setidaknya, dia bisa sedikit bermain-main dengan buruannya itu. Satu hal lagi. Ada mata-mata musuh di dalam klan kita. Aku ingin kau mengurusnya juga, Levi. Ujar Raiden mengatakan kecurigaannya, atau lebih tepatnya insting mafianya. Maksud Tuan? Seru Will dan Levi tampak sangat terkejut dengan perkataan tuannya. Karena secara tidak langsung mereka telah lalai melakukan tugasnya. Jadi, klan Tiger Duck selama ini telah menempatkan mata-mata di dalam klan tanpa kita ketahui. Saut Will memperjelas perkataannya. Levi, aku akan memberikan hukuman atas kelalaianmu nanti. Ujar Raiden membenarkan apa yang dikatakan Will. Raiden pun tidak segan akan memberikan hukuman pada Levi atas kelalaiannya itu. Tapi tidak sekarang, karena ada urusan yang lebih mendesak yang harus mereka selesaikan untuk sekarang. Dan kau, Will, kau juga akan dihukum karena sudah ceroboh dengan melewatkan sebuah petunjuk yang sangat penting dalam rekaman CCTV itu. Kini Raiden beralih pada Will, memberitahu kesalahan yang telah dilakukan oleh sekretaris pribadinya itu. Maksud Tuan? Will pun kebingungan, karena dia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Aku yakin, kau pasti melupakan rekaman CCTV yang terakhir, bukan? Ujar Raiden menyadarkan Will atas kesalahannya. Mendengar hal itu, Will langsung teringat akan hal itu. Will memang lupa bahwa masih tersisa satu rekaman CCTV lagi yang belum dia periksa sama sekali. Will pun langsung bersujud di hadapan tuannya dan mengakui kesalahan besarnya itu dengan berkata, Tuan, saya mengaku bersalah. Mohon Anda menghukum saya dengan berat.
Aku pasti akan menghukum kalian berdua sesuai kesalahan yang kalian perbuat. Tapi tidak sekarang. Kita harus menemukan orang-orang ini dulu. Karena keselamatan istri dan anakku yang paling diutamakan di sini. Raiden akan menguntur hukuman untuk Will dan juga Levi, karena banyak hal yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Levi, kau bertugas untuk mencari keberadaan orang bernama Liam dan Chris. Apapun cara yang kau lakukan dan juga segera tangkap mata-mata yang ada di klan. Jangan lupakan tugas utamamu juga. Kau harus menjaga dan melindungi anak kembarku dengan baik. Raiden memberikan perintahnya pada Levi. Baik, Tuan. Sahut Levi dengan cepat. Untukmu, Will. Cari tahu informasi tentang gerak-gerik ketiga orang ini. Tempatkan beberapa orang untuk mengawasi ketiga orang itu, terutama Jaydon Carson. Menurut data yang Levi temukan, dia adalah ketua klan Tiger Duck yang baru. Kini giliran Will yang mendapat tugas khusus dari tuannya. Raiden menyerahkan berkas tentang Jaydon, Jayden, dan juga Evan. Tuan, bukankah ini? Seru Will yang langsung mengenali Evan, karena sudah beberapa kali mereka saling bertemu. Kau benar. Dia adalah Evan Joseph, bosnya Zia dan juga CEO dari Kelvin Group di negara B. Jayden Carson, dia direktur dari Kelvin Group dan bisa dikatakan sebagai tangan kanannya Evan. Ujar Raiden yang mengingat identitas ketiga orang itu dengan sangat jelas. Jangan bertanya lagi, lakukan tugas kalian dengan baik. Introspeksi kesalahan kalian dan jangan mengulanginya lagi. Kalian berdua mengerti? Raiden segera melanjutkan perkataannya saat melihat Will dan Levi yang ingin menanyakan banyak hal lagi padanya. Karena itulah, Raiden menyuruh untuk Will dan Levi untuk introspeksi sendiri kesalahan mereka. Baik, Tuan. Kami sudah mengerti. Sahut Will dan Levi serentak. Mereka tidak ingin menambah murka pada tuannya itu. Will, kenapa kau masih di situ? Cepat berdiri sekarang. Kita harus pergi ke kantor sekarang. Ujar Raiden sembari berjalan keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Levi dan Will di belakangnya. Lagi cari kutu ya, bro? Tentu saja Levi tidak menyanyiakan kesempatan untuk menggoda Will. Sialan kau. Seru Will dengan kesalnya. Setelah itu Raiden dan Will melanjutkan pekerjaan mereka di kantor. Sudah beberapa hari Raiden terus menunda urusan di dalam perusahaannya, sehingga pekerjaan yang harus dia selesaikan bertambah banyak. Di sisi lain, Luka dan Lucia masih terus memeriksa semua dokumen dan juga isi yang ada di dalam flash disk. Mereka terus berada di dalam ruang rahasia milik papanya, sampai lupa waktu. Namun pada saat mereka mau memutuskan untuk berhenti dulu, Luka tidak sengaja membuka sebuah rekaman CCTV yang menampilkan sosok Evan. Lucy, kemarilah. Seru Luka tapi matanya terus fokus menatap layar komputer di depannya. Lebih tepatnya memperhatikan kejadian penyerangan dalam rekaman CCTV itu. Ada apa, Kak? Lucia segera menghampiri kakaknya. Dia pun ikut melihat apa yang sedang kakaknya lihat dengan sangat serius itu. Kak, bukankah itu Paman Evan? Dan yang sedang diserang itu Mama. Kenapa Paman Evan tidak langsung menolong Mama? Seru Lucia yang tampak tidak percaya bahwa paman yang selama ini sangat baik kepada mereka, tega melihat mamanya disakiti oleh orang lain. Jadi karena ini Papa juga menyelidiki tentang Paman Evan dan Paman Jay. Gumam Luka yang sepertinya sudah mengerti alasan papanya terus mencari tahu tentang identitas kedua orang yang paling dekat dengan mereka. Kak, Lucia menatap kakaknya penuh tanya, seperti pemikiran mereka juga sama. Tunggu sebentar. Kakak akan mengirim semua rekaman serta data informasi pada flash disk yang satunya ke surel milik kakak, agar kita bisa mencari tahunya sendiri. Luka dengan cepat mengirim semua rekaman CCTV yang ada di dalam flash disk itu, dan juga data yang berhasil dia retas semalam. Lucy, kau juga rapikan semua dokumen yang tadi, sesuai urutan yang tadi, agar Papa tidak curiga. Luka juga tidak lupa memperingatkan adik kembarnya, agar membersihkan semua jejak kenakalan mereka. Sudah, Kak. Lucy bahkan sudah menempatkannya kembali di tempat yang tadi. Sahut Lucia yang menyimak kakaknya melakukan pekerjaan hebat di matanya. Luka terus fokus mengirim semua data di dalam flash disk itu, tapi dia mengalami sedikit kendala karena flash disknya ada 2. Mama pasti sekarang sedang mencari keberadaan kita, Kak. Ujar Lucia seakan mengingatkan pada kakaknya agar mempercepat pekerjaannya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.